Pemirsa, kita terus ya mengeksplorasi jejak-jejak peradaban leluhur kita, the lost civilization, peradaban yang hilang di masa lalu. Agar generasi ini dan yang akan datang terus mengetahui bagaimana leluhur dalam menata dan membangun masyarakat yang begitu luas, terpecah dengan banyaknya pulau-pulau dan samudra yang sangat luar biasa sekali ini. Jadi kita akan menelusuri jejak-jejak peradaban kuno yang ada di lokasi ini. Jika kita lihat di area kebun ini ya, ini ternyata ada beberapa jejak artefaktual yang sangat penting ya. Dan jika kita menelisik pada berita negara Kertagama, maka Empu Prapanca setelah rombongan bangsawan Majapahit tahun 1359 pulang dari bertamasya ke Lumajang dan ke Singosari, ini sampai kemudian ke Japan ya, yang saat ini Bangsal. Kemudian rombongan bangsawan Majapahit termasuk Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk meneruskan menyedat ke arah Trowulan, sedangkan yang bernama Prapanca ini meneruskan ke arah selatan, meliputi desa-desa yang diliwati adalah Banasara, Sangkan Ado, sampai kemudian desanya Prapanca yang bernama Kamalasana ya, berasal dari pohon kamala dan asana sehingga menjadi Kamalasana. Mungkin saja nama Kamalasana ini nama kuno dari Kesono yang saat ini, sehingga kita berada di pabrik tenun pada masa era kolonial ya, yang bernama pabrik tenun Kesono. Coba kita lihat bagaimana kemudian artefak-artefak yang ada di lokasi ini. Jadi di lokasi ini sebenarnya banyak sekali ya fragmen tembikar keramik Tiongkok ya, di di sawah-sawah ini, termasuk kemudian berbagai macam pecahan tembikar ya. Coba di sini ya. Nah, di sini kita akan mendapati batu yang sangat aneh ya. Nah, ini. Nah, di sungai ini biasanya ada semacam struktur ya, struktur batu bata kuno ya, yang saat ini mungkin tertutup semak belukar. Mari kita cari. Mungkin kita bergeser ya ke arah sana ya, ke arah selatan. Ya, salah satu fragmen batu bata kuno yang ada di lokasi ini memang cukup tebal ya. Jadi mungkin saja batu bata kuno ini adalah era Prah Majapahit atau masa Singosari ya. Mungkin batu bata ini ya. Nah, ini cukup banyak sekali ini. Dan dikumpulkan dalam sebuah di atas batu yang sangat misterius. Jadi menurut cerita tutur yang berkembang di tengah-tengah masyarakat gitu ya, di lokasi kebun jagung ini pernah ditemukan prasasti yang sangat monumental. Prasasti yang memberikan semacam pola-pola sejarah yang sangat-sangat spektakuler tentang sebuah kisah sejarah di masa lalu. Nah, mana ini jalannya ya? Berarti kita harus melompat ini. Aduh.
Jadi sebenarnya kita berada di lereng Gunung Welirang ya. Jadi sebelah selatan itu adalah Gunung Welirang, dan memang Gunung Welirang ini sudah menjadi perhatian dari para penguasa dinasti Medang atau dinasti Isana, Empu Sindok, di mana kemudian tahun 935 sudah dibuat bendungan ya, Ikatrini. Ikatrini artinya 3, yaitu bendungan Wuatan Wulas, bendungan Wuatan Tamya, dan bendungan Kahulunan ya, I Kahulunan, I Wuatan Wulas, I Wuatan Tamya. Ini pada tahun 935. Sehingga kemudian saluran irigasi yang dibuat oleh penguasa di abad ke-10 ini terus dipelihara, terus dilestarikan untuk mengairi sawah-sawah yang luas ini, untuk menjadikan tanah-tanah di sini memang bisa diairi dengan saluran irigasi yang dibuat sejak abad ke-10. Diduga sebelumnya juga sudah dibuat ya, dan ini menjadikan desa-desa tentunya terus bisa kemudian menumbuhkan tanaman tanpa mengenal musim. Nah, dari sinilah kemudian meskipun puncak musim kemarau, tanah-tanah ini tetap bisa menumbuhkan makanan. Jika kita kemudian menelisik ya jejak-jejak artefaktual di dalam kebun jagung ini, menurut cerita tutur, yaitu ada semacam tulisan Jawa kuno. Entah apa bacanya, mari kita telusuri. Mungkin kita akan berusaha ya untuk mengungkap, menyibak, dan bagaimana cara leluhur kita dalam memperingati sebuah hal tentang isi prasasti tersebut. Jadi ternyata kita sudah menemukan jejak tulisan Jawa kuno tersebut ya di sini temannya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Mbah Prasasti putunipun sowan ong wilaheng sekaring jagat bawana langgeng sekaring kajang sekaring mayang. Lah, coba kita bersihkan ya dari rumput-rumput liar. Jadi ini sebuah prasasti yang sangat luar biasa sekali ya. Teman-teman mungkin bisa melihat dan bagaimana kemudian mendokumentasikan, mempublikasikan, artinya leluhur kita ini memiliki cara dalam memperingati sebuah hal. Dan tentunya generasi saat ini juga harus belajar bagaimana kemudian membaca tulisan-tulisan yang dibuat oleh leluhur tersebut. Jadi bentuk tulisannya akan bisa kita lihat bahwasanya di bawah ini adalah angka Jawa kuno, 4 angka yang kemungkinan memang ini angka tahun gitu ya. Sedangkan yang kemudian di atas ini adalah tulisan atau aksara Jawa kuno ya, tulisan aksara Jawa kuno. Jadi ini adalah simbol Om yang artinya Om Swasti, selamatlah ya. Om itu salah satu kemudian awalan dari pembukaan dari sebuah penulisan prasasti, diawali dari simbol Om atau Ong atau Om Swasti panjangnya ya, yang artinya selamatlah. Jadi kemudian setelah Om itu termasuk ini ya, dan ini ada Titi ya. Jadi di sini ada huruf T ya, ini kalau nggak salah K ya. Jadi Titi, Iti ya, Iti, Kirti, Niro. Nah, ini Iti, Kirti, Niro. Nah, Rabut, Tugu ya, ada ini Tugu, Isaka, Kala. Jadi ini La ya, La. Nah, jadi terbaca sudah. Jadi terbaca Iti, Kirtiniro, Rabut, Tugu, Isaka, Kala. Nah, akan terbaca seperti itu. Jadi tidak ada versi yang lain. Membacanya adalah Iti, Kirtiniro, Rabut, Tugu, Isaka, Kala, 1197 Saka.
Artinya telah ditegakkan rabut tugu, kemungkinan memang ada Linggayoni ya. Tugu itu juga nama lain dari Linggayoni yang merupakan unsur-unsur dari pemujaan Siwa Sidanta. Kemudian Tugu Isakakala pada tahun Saka Kala ya, pada tahun Saka 1197 Saka atau pada tahun 1275 Masehi. Tahun 1275 Masehi inilah bertepatan dengan Sri Kertanegara mengirimkan 20.000 pasukan Singosari untuk kemudian menjalin hubungan persatuan dengan kerajaan Dharmasraya yang ada di Pulau Sumatera. Jadi ini benar-benar kemudian Raja Kertanegara mengirimkan sebuah arca arca Amogapasa ya, arca Buddha Amogapasa dengan pengiringnya yang dipimpin oleh Kebo Anabrang. Sedangkan dalam prasasti Kebo Anabrang ini dimungkinkan tokoh Atwaya Brahman atau Atwaya Dwaja. Jadi ekspedisi Pamalayu tahun 1275 ini memang dilatar belakangi berkali-kali kemudian Singosari kedatangan utusan dari Kubilai Khan, yaitu kekaisaran Yuan dinasti Mongol yang menguasai Tiongkok Raya. Ini kemudian mengirimkan utusan, dan utusan terakhir adalah Mengki ya, tahun 1289. Sehingga kemudian Mukah Mengki ini dilukai, telinganya dipotong dan diusir ke negerinya. Bilang sama rajamu, Singosari tidak sudi dijajah oleh Mongol. Itu adalah kata-kata Kertanegara ya, yang kemudian Mengki ini kemudian pulang ke negerinya atas kemudian kelakuan dari Kertanegara yang tidak sopan dan memang tidak sudi dijajah oleh dinasti Mongol Yuan Kubilai Khan ini, sehingga Kubilai Khan marah besar mengirimkan ekspedisi Mongol untuk melululantakkan negeri Jawa yang dipimpin oleh Gausing, Sipi, dan Ikemisi. Dan tahun 1293 benar-benar pada bulan Mei kemudian pasukan ini mendarat di Surabaya ya. Di bahasa Tiongkoknya adalah Petsie. Nah, termasuk kemudian bermalam di bermalam di Surabaya ya, di Petsie. Ada salah satu desa yang bernama Pacekan ya, yang bernama Pacekan. Pacekan itu diduga adalah semacam prostitusi era kerajaan Majapahit ya, Pacekan. Nah, di sini kemudian pasukan Mongol disambut oleh Arya Wiraraja atau Arya Adikara dan orang-orang Majapahit untuk bergabung menjalin persahabatan guna kemudian melululantakkan Jaya Katwang. Karena ternyata tahun 1292, 1 tahun sebelum kedatangan pasukan Mongol, terjadi kudeta dari raja daerah Gelang-Gelang yaitu Jaya Katwang untuk kemudian menaklukkan Singosari, raja pusat. Ini karena semata-mata ternyata memang kondisi Singosari ini kekosongan pasukan karena dikirimkan dalam ekspedisi Pamalayu tahun 1275 ini. Kemungkinan memang dalam ekspedisi Pamalayu tersebut membutuhkan banyak kemudian semacam persediaan bekal dan makanan ya untuk dalam mengantarkan pasukan ini menuju Melayu. Sehingga kemudian kemakmuran yang ada di lereng utara Gunung Welirang ini diduga mensupport ekspedisi Melayu, baik itu dalam pemuda-pemuda yang potensial untuk kemudian meningkatkan jumlah pasukan dan besarnya kekuatan militer Angkatan Laut, serta kemudian lumbung pangan yang sangat diperlukan dalam kemudian ekspedisi Melayu tersebut. Karena paling sakti seseorang dan paling canggih teknologi senjata yang dibutuhkan untuk penaklukan Pamalayu kalau tidak didukung oleh makanan gitu ya, perut mereka bisa lapar dan pasukan bisa goncang mentalnya, dan ini sesuatu yang tidak diinginkan. Sehingga kemungkinan memang hal tersebut dalam prasasti ini dibutuhkan sebuah support dari daerah ini, termasuk kemudian pendirian Linggayoni sebagai sebuah unsur magis dan sakral. Karena bagaimanapun juga kebutuhan teknis dan strategis yang dibutuhkan oleh pasukan Singosari
Singosari dalam kemudian ekspedisi Pemalayu dan penaklukan Nusantara, tetap juga kemudian didukung aspek-aspek magis dan religius. Ini merupakan landasan spiritual, landasan peradaban, dan landasan kosmologi bagaimana mental pasukan Singosari itu agar tetap kemudian bahwasanya penaklukan Nusantara ini merupakan aktivitas suci, aktivitas religi, sehingga kemudian yang menjadi yang terbunuh dalam peperangan itu akan kemudian muksa atau masuk surga. Dan ini sesuatu yang biasa pada masa lalu, sebagaimana kemudian puputan-puputan yang terjadi masa belakangan, baik itu puputan Bayu yang ada di Banyuwangi maupun puputan-puputan Margarana yang ada di Pulau Bali. Sehingga kemudian tahun 1293 pasukan Mongol benar-benar datang ke Jawa. Ternyata Majapahit dengan kecerdasannya, dengan kecerdikannya berhasil memanfaatkan pasukan Mongol untuk menumpas musuh-musuhnya, sehingga kemudian berdirilah kerajaan Majapahit. Tetapi Majapahit pun tidak akan sudi dijajah oleh Mongol, sehingga pada malam kemenangan orang-orang Mongol, pasukan Mongol ini dijamu dengan towak beras sampai teler. Di saat kemudian pasukan Mongol tidak siaga karena teler semua inilah, kemudian pasukan Majapahit dengan sangat cerdik dan sangat mudah membantai dan menghancurkan pasukan Mongol di pelabuhan Canggu. Sehingga kemudian pasukan Mongol yang kemudian lari terbirit-birit sampai ke Surabaya dengan kapalnya ini pun juga dihadapi oleh Arya Wiraraja atau Arya Adikara. Sehingga kemudian pasukan Mongol benar-benar hancur. Dari 20.000 pasukan yang dikirim oleh Kublai Khan, hanya sekitar 2.000 atau 3.000 saja yang kembali pulang ke negerinya. Dan ini sesuatu yang sejarah yang sangat luar biasa dari makna kesejarahan prasasti yang ada di kebun jagung inilah. Semoga kemudian sejarah kebesaran, sejarah kekuatan, kecerdikan, prestasi yang membanggakan dari leluhur Majapahit, leluhur Singosari akan terus kemudian menjadi pelajaran, edukasi, pengalaman yang sangat berharga. Semoga bermanfaat.